Presiden Konferensi Serikat Pekerja Indonesia Bung Said Iqbal yang saya hormati beserta seluruh jajaran pimpinan Serikat Pekerja Metal Indonesia, saudara-saudara anggota Persatuan Guru Republik Indonesia, saudara-saudara Federasi Kimia Energi Pertambangan, saudara-saudara anggota Federasi Farmasi dan Kesehatan, saudara-saudara anggota Asosiasi Pekerja Indonesia, saudara-saudara anggota Federasi Serikat Pekerja Pariwisata, saudara-saudara anggota Federasi Serikat Pekerja Industri Semen Indonesia, saudara-saudara anggota Serikat Pekerja Percetakan, Penerbitan dan Mass Media, saudara-saudara guru honorer, pekerja kontrak dan pekerja honorer dari seluruh Indonesia yang berkenan hari ini mengundang saya di tengah-tengah saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara, marilah tidak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Maha Besar. Kita masih diberi kesehatan untuk bersama-sama merayakan Hari Buruh, untuk yang pertama kali May Day menjadi hari libur nasional di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya diundang hari ini berbicara di hadapan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, tadi apa yang disampaikan oleh Bung Said Iqbal bahwa negara kita adalah negara yang sangat kaya. Negara kita begitu kayanya, sudah ratusan tahun bangsa-bangsa lain datang ke kepulauan kita untuk mencari kekayaan dan mengambil kekayaan dari tengah-tengah kita, saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara sekalian, kita sudah 69 tahun merdeka. Cita-cita pendahulu bangsa kita, cita-cita pendiri bangsa kita, kita ingin mendirikan negara merdeka agar rakyat kita hidup sejahtera, agar rakyat kita hidup dengan martabat, dengan kehormatan, tidak dengan kemiskinan, saudara sekalian. Bangsa yang merdeka bukan bangsa yang miskin. Bangsa yang merdeka harus memberi kehidupan yang baik bagi rakyatnya, saudara-saudara sekalian. Apalagi bangsa yang begini kaya, yang diberi karunia oleh Tuhan Maha Kuasa kekayaan yang berlimpah-limpah. Saudara-saudara sekalian, kita sekarang dihujani dengan angka-angka yang begitu baik dan begitu indah. Katanya pertumbuhan 6%, katanya ekonomi kita baik, tetapi kenyataannya masih banyak di antara rakyat kita yang hidup di bawah garis kemiskinan, saudara-saudara sekalian. Dan bukan saja di bawah garis kemiskinan, di sekitar
garis kemiskinan. Saudara-saudara sekalian, Bung Said Iqbal tadi mengatakan, menyebut adanya angka yang disebut Gini rasio. Gini rasio kita sekarang sudah 0,41. Saya dapat bocoran bahwa angka sebenarnya sudah menjadi 0,45. Pak Said Agil, Pak Iqbal, saya kira silakan duduk Pak Iqbal. Artinya gini rasio itu adalah 1% bangsa Indonesia memiliki 45% kekayaan Indonesia. 1% bangsa Indonesia memiliki 45% kekayaan Indonesia. Kalau gini rasio, kalau angka gini di bidang tanah, lebih parah lagi. 1% bangsa Indonesia menguasai 80% tanah di Indonesia. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian apa yang terjadi sekarang adalah keadaan ketidakadilan ekonomi. Ketidakadilan ekonomi inilah yang menyebabkan rakyat kita terlalu banyak yang masih hidup dalam keadaan miskin dan keadaan susah. Saudara-saudara sekalian, yang lebih parah lagi adalah, dan ini saya sampaikan di mana-mana, saya sampaikan di televisi, saya sampaikan di mana-mana, sudah bertahun-tahun saya sampaikan bahwa ternyata kekayaan Indonesia tiap tahun mengalir keluar Indonesia. Kekayaan Indonesia tidak tinggal di Indonesia. Artinya adalah, saudara-saudara sekalian, kita semua, seluruh bangsa Indonesia, kerja roti, kerja bakti, kita adalah kacung untuk bangsa lain, saudara-saudara sekalian. Maaf kalau Prabowo Subianto bicaranya agak seperti ini. Ada yang bilang ke Prabowo, Pak Prabowo, mau bicara yang baik-baik saja. Ada yang mengatakan, Pak Prabowo jangan bicara terlalu keras, bicara yang halus-halus. Saya tanya, kalian mau saya bicara baik-baik atau saya bicara apa adanya? Kalian mau saya bicara halus, baik-baik, tapi kenyataannya tidak baik, atau saya bicara apa adanya? Saudara-saudara sekalian, saudara-saudara sekalian, benar kalian mau saya bicara apa? Saya mau bicara apa adanya? Benar. Kalian mau saya bicara terbuka? Saudara-saudara, terlalu lama bangsa Indonesia, elit Indonesia terlalu banyak bicaranya bohong. Bohong kepada rakyat, bohong kepada bangsa, bohong kepada dirinya sendiri. Terlalu lama. Benar atau tidak, saudara-saudara? Kamu merasakan atau tidak? Saudara-saudara sekalian, kekayaan bangsa Indonesia
Indonesia. Yang menjadi masalah adalah kekayaan bangsa Indonesia dirampok, dicuri dari rakyat Indonesia. Kenapa, saudara-saudara, saya didatangi oleh pemimpin-pemimpin kalian, saya didatangi oleh tokoh-tokoh kalian, saya didatangi mereka minta saya terima tuntutan buruh, dan saya baca dan saya lihat tuntutan ini adalah sah, adalah masuk akal. Tuntutan ini adalah hak rakyat Indonesia. Tuntutan ini adalah janji Undang-Undang Dasar 45. Kalau kita setia kepada Undang-Undang Dasar 45, kenapa kita harus takut, saudara-saudara sekalian? Betul. Masalahnya adalah banyak pemimpin kita yang terlalu banyak bohong kepada rakyat. Upah kalian rendah. Kenapa? Orang kecil semakin terjepit. Kenapa? Yang kaya tambah kaya, yang miskin tambah miskin. Kenapa petani tidak senyum kalau panen? Bagaimana bisa di negara merdeka 69 tahun ada guru honorer yang hanya terima Rp50.000 sebulan? Bagaimana bisa? Saudara-saudara sekalian, masalah inti adalah bahwa sistem ekonomi neoliberal, neokapitalistik ini adalah keliru, tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45. Dan karena keliru, kekayaan kita tidak tinggal di Republik Indonesia. Kita sekarang hanya menjadi pesuruhnya bangsa lain. Kita hanya jadi bangsa kacung, saudara-saudara sekalian. Dan itu bukan cita-cita kita. Itu bukan cita-cita pendiri bangsa kita. Untuk apa kita punya negara kalau kita disuruh jadi bangsa kacungnya orang lain? Saudara-saudara sekalian, bangsa Indonesia kehilangan tiap tahun. Ini angka saya sampaikan. Kita kebocoran tiap tahun 1.000 triliun lebih tiap tahun. Saudara-saudara sekalian, saya sudah keliling semua kabupaten. Di mana-mana rakyat sudah tidak tahan lagi terlalu banyak korupsi, saudara-saudara, di Republik Indonesia ini. Semua dikorupsi, semua disogok, semua pemimpin kita mau dibeli dan mau disogok. Akhirnya tidak ada keadilan ekonomi bagi rakyat Indonesia, tidak ada keadilan politik bagi bangsa Indonesia, saudara sekalian. Karena itu hari ini Bung Iqbal, kawan-kawan serikat pekerja, hari ini saya mendapat semangat baru dari saudara-saudara sekalian.
saya mendapat harapan baru. Harapan kita, harapan rakyat terletak di pundak kalian semua, saudara sekalian. Kita tidak bisa terlalu banyak berharap dari elit kita. Mereka pintar bicara, saking pintarnya mereka jadi pintar bohong semua. Saya masuk politik terpaksa, saudara sekalian. Terpaksa minta ampun di politik ini. Dari 15 orang yang saya ketemu di politik, 14 bohong semua. Makanya hari ini saya semangat. Saya semangat melihat saudara-saudara, kalau di politik mengisi BBK Senayan ini, yang datang harus dikasih uang. Saya tanya, kalian dikasih berapa ribu untuk datang? Hah? Hah? Dikasih uang nggak? Kamu dikasih uang nggak? Hah? Mungkin partai politik harus membubarkan diri semua, habis itu kalian aja ambil alih semua, gitu kan? Saya diberitahu bahwa kalian urunan datang ke sini. Luar biasa, buruh. Saudara-saudara, bagaimana? Lanjut atau tidak? Hah? Kalau buruhnya semangat, yang pidato nggak semangat, dia dilempar sepatu nanti. Saudara-saudara, negara Indonesia mampu, kita mampu, dan kita harus dan kita wajib memberi pendidikan gratis kepada seluruh rakyat Indonesia. Tidak boleh universitas hanya kepada orang kaya. Tidak boleh, tidak adil, tidak benar, dan tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, saudara sekalian. Anak petani harus bisa jadi profesor, anak buruh harus bisa jadi jenderal, anaknya nelayan harus bisa jadi orang kaya, anaknya pedagang kaki lima harus jadi pemilik restoran. Itu cita-cita Republik Indonesia. Anaknya orang miskin harus tidak boleh miskin terus-menerus, saudara-saudara sekalian. Untuk apa kita merdeka kalau kita membiarkan orang miskin di Republik Indonesia ini? Saudara-saudara sekalian, saya mengatakan di sini bahwa perjuangan pemimpin-pemimpin kalian, memperjuangkan kalian sudah di jalan yang benar. Tetapi yang kita butuhkan sekarang, adalah kebersamaan, adalah bekerja dengan bersatu, adalah bekerja dengan akal yang baik, akal yang sehat. Serikat buruh, serikat pekerja harus menjadi kekuatan yang menentukan, tapi juga kekuatan yang damai, kekuatan yang beri kesejukan, tapi juga kekuatan yang tidak akan membiarkan ketidakadilan terus-menerus berjalan di Republik Indonesia. Saudara-saudara sekalian,
Saya melihat tema kalian adalah melaksanakan pemilihan presiden yang bersih dan jujur. Saya kira itu yang kita butuhkan, itu yang kita harapkan. Sekarang masalahnya adalah bahwa Indonesia berada dalam keadaan yang sangat rawan. Terlalu banyak pemimpin kita yang bisa disogok, bisa dibeli. Akhirnya mereka tidak menjaga kepentingan rakyat, tidak mengamankan kepentingan rakyat, tetapi akhirnya menjual negara kepada bangsa lain. Itulah saudara-saudara tantangan yang kita hadapi bersama. Dengan dukungan gerakan buruh, kita yakin guru-guru honorer bisa dapat penghasilan yang layak. Tidak boleh kita izinkan guru-guru honorer hidup hanya dengan sekedar 50.000, 100.000 dan sebagainya, tetapi harus hidup dengan layak, dan itu menjadi perjuangan kita bersama. Saudara-saudara sekalian, saya juga 5 tahun yang lalu mungkin satu-satunya pimpinan politik yang berani tanda tangan kontrak di depan Serikat Pekerja untuk menentang outsourcing di Republik Indonesia ini. Saudara-saudara sekalian, insya Allah dalam waktu beberapa hari ini saya dengan tokoh-tokoh kalian, dengan perwakilan serikat-serikat pekerja, kita akan duduk bersama dan kita akan rampungkan suatu deklarasi komitmen politik untuk memperjuangkan kepentingan buruh, tani, nelayan, pedagang kecil, guru-guru honorer, orang-orang yang harus diperbaiki hidupnya, diperbaiki kesejahteraannya. Dan kita nyatakan di sini, saya nyatakan di sini, saya nyatakan di hadapan 100.000 lebih buruh di Gelora Bung Karno ini, saya katakan saudara-saudara, kita tidak boleh mengizinkan kekayaan bangsa Indonesia dicuri terus-menerus. Dan kita tidak akan mengizinkan koruptor itu untuk berlalang buana, koruptor itu untuk bergentayangan bebas. Tidak kita kejar, kita akan kejar mereka sampai ujung dunia, saudara-saudara sekalian. Insya Allah buruh, tani, nelayan, guru-guru, pedagang kecil, kalau bersatu kita akan merubah bangsa kita dalam waktu yang sangat-sangat singkat, saudara-saudara sekalian. Bagaimana kalau buruh, tani, nelayan, pedagang kecil, guru-guru honorer, pensiunan, semua bersatu? Bagaimana bisa kalah, saudara-saudara sekalian? Karena itu, terima kasih. Siang hari ini, saudara memberi dorongan semangat kepada saya. Negara kita dalam keadaan parah, tapi hari ini saya dapat semangat baru dari saudara-saudara sekalian. Hari ini saya tambah berani, saudara-saudara sekalian. Hari ini saya tidak ragu-ragu, saudara-saudara sekalian. Tadinya selalu saya dapat SMS, Pak Prabowo bicara jangan keras-keras, harus sopan, harus santun. Tapi saya
Kalau maling ya maling. Betul. Ada nggak istilah yang santun untuk maling? Ada nggak? Hah? Istilah santun rampok ada? Hah? Kalau rampok ya rampok, kalau maling ya maling, kalau tukang bohong ya tukang bohong. Oh, pembunuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini terima kasih dukunganmu. Saya hari ini merasa mendapat tugas dari kalian semua dan saya akan menjalankan tugas itu dengan sebaik-baiknya. Sebagai mantan prajurit, hari ini saya merasa menjadi prajuritnya rakyat Indonesia. Biar Prabowo mati dalam perjuangan tidak menjadi masalah karena dia membela negara, bangsa dan rakyat Indonesia. Hidup buruh, hidup buruh, hidup rakyat, hidup buruh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Prabowo, satu Pak Prabowo, apakah siap memenuhi 10 tuntutan serikat buruh? Pak Prabowo, siap memenuhi 10 tuntutan serikat buruh? Siap. Hidup buruh!